Assalamualaikum guys, ketemu lagi. Kali ini kita akan melakukan review produk, yaitu produk Caliber edisi Star Wars. Yang mana kali ini, tahun 2023 ini, Star Wars itu ceritanya sedang berulang tahun yang ke-40. Jadi dalam rangka ulang tahun ke-40 film Star Wars yang ketiga, yaitu Return of the Jedi, mereka tahun ini mengembalikan atau menayangkan ulang film Star Wars Return of the Jedi di bioskop. Selain itu, selain menayangkan ulang, jadi ceritanya kru filmnya yaitu Industrial Light and Magic itu ceritanya reunian berkumpul kembali begitu untuk melakukan semacam reuni begitulah ya. Nah, kemudian Caliber tahun ini juga mengeluarkan collection atau series Star Wars begitu. Ada beberapa seri ya. Salah satunya adalah ini. Jadi ada beberapa seri, ada Darth Vader Essentials, kemudian ada Stormtrooper Essentials, ada Return of the Jedi Essentials. Nah, ini itu bagian dari yang Return of the Jedi Essentials. Dari Return of the Jedi Essentials ini, itu pun terbagi jadi beberapa produk ya. Ada produk waist bag, ada produk sling bag, dan ada produk backpacknya juga. Tapi kali ini kita akan membahas yang sling bag ini. Mulai dari dimensinya dulu. Jadi dimensinya ini 36 cm x 20 x 8 cm dengan kapasitas 5 liter. Kelupaan ya, ada seperti biasa Caliber itu ketika menjual produk selalu dilengkapi dengan beberapa dokumen. Di antaranya yang pertama adalah ini buku petunjuk. Buku petunjuk di sini namanya adalah Caliber Star Wars Calibre 40 tahun anniversary Return of the Jedi Sling Bag Guide. Jadi buku panduannya. Kemudian ada stiker, kemudian ada label harga. Di sini biasa label harga, dan kemudian ada kartu garansi 5 tahun. Ini adalah kartu garansinya 5 tahun, dan juga ada semacam tag begitu ya, starwars.com Caliber Star Wars Disney. Nah, kemudian berikutnya di sini kalau di buku panduannya itu ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah bahannya, materialnya ini terbuat dari nilon 840D. Nilon 840D ini salah satu kain yang atau material fabric yang awet begitu. Kemudian di bagian depan ini, depan atau samping ya, itu terdiri dari polyester 900D water resistant phase out, dan nanti materialnya akan kita bahas satu persatu. Kemudian langsung saja berikutnya kita akan membahas view dari atau penampilan presentasi dari tas ini. Mulai dari depan terlebih dahulu. Mulai dari depan ini kita bisa melihat ada beberapa komponen ya. Yang pertama misal warnanya, di sini ada warna merah dan warna hitam. Di bagian bawah sini ada tulisan Star Wars yang berwarna hitam. Di sini mungkin agak tidak terlihat ya kalau siang, tetapi di sini bisa reflektif begitu, shiny begitu, glossy, sehingga dia masih bisa terbaca Star Wars-nya. Kemudian di bagian atas ini ada sebuah, saya nggak tahu ya ini fungsinya apa ya. Ini sepertinya hiasan begitu. Ada strap dan buckle di depan sini, dan di sini ada logo Caliber. Nah, yang menarik di depan sini adalah di bagian kiri dan kanan ini adalah material yang sifatnya reflektif. Jadi kalau disorot dengan lampu itu bisa terlihat memantul begitu di sini, di kiri dan di kanan. Kemudian berikutnya kita coba lihat dari sisi samping sebelah kanan. Di sini dia cukup clean, dengan di bagian bawah sini ada logo atau emblem begitu, emblem 40 tahun Return of the Jedi, ada gambar Darth Vader-nya. Kemudian di sisi sebelahnya di sini ada logo Star Wars, dan di belakangnya ada tulisan Lucasfilm Ltd. Di sisi kanan, kemudian di sisi kiri ini bisa kita lihat di sini ada di bagian bawah di sini ada tulisan Caliber begitu. Ini di
ini bukan cetak tapi ini adalah jahitan gitu, jahitan tulisan kaliber. Dan di atas sini, di tengah sini adalah USB dan jack 3,5 mm. Jadi ini bisa digunakan untuk ngecas gadget dan untuk mendengarkan musik, jack 3,5 mm. Kemudian di bawah ini sepertinya materialnya terdiri dari, kalau di buku petunjuknya ini adalah polyester 900D water resistant yang di sini. Kemudian untuk bagian atas di sini terdiri dari dua resleting utama dan resleting sekunder. Sedangkan kalau di bagian belakang ini kita bisa melihat di sini ini adalah double mesh gitu, double mesh untuk memberikan kenyamanan di punggung ceritanya. Kemudian untuk selingnya sendiri ini atau strapnya ini kalau dilihat di bagian depan ini ada biasa tulisan kaliber dengan bagian pinggirnya ini berwarna merah, bagian dalamnya ini berwarna merah begitu. Kemudian di sebelah bawah ini adalah part yang paling menarik dari tas ini karena dilengkapi dengan Cobra buckle. Cobra buckle ini betul-betul salah satu buckle yang kuat ya. Jadi karena dia terbuat dari logam begitu, dan ini bisa dilepas, pasang dan dilepas dengan mudah. Di Cobra buckle-nya ini sendiri ada logo kaliber di sini. Kemudian di bagian bawahnya ini dilengkapi dengan semacam pengait begitu yang terbuat dari logam juga. Jadi dia logam ketemu logam. Kemudian di bagian bawah di sini ada nomor 13. Yes, ya. Kemudian di bagian bawah ini adalah yang disebut dengan kaliber swivel snap lock 3.8. Di bagian bawah ini, di sini itu bisa dilepas. Jadi ini bisa dilepas dengan cara ditekan. Ditekan begini saja. Ditekan, kemudian tarik ke bawah untuk dipindahkan ke sebelah sisi lainnya dan dipasang. Ya. Begitu. Jadi dia dapat dengan mudah dilepas begini dan dipasang. Harus dengan dua tangan ya. Ya. Oke, begitu. Itu adalah komponen luar dari oh iya, masih ada yang ketinggalan lagi. Di bagian strapnya sendiri ini dirapikan dengan semacam pengait gitu. Jadi ini daripada dia ngelewer seperti ini, terjuntai, dia bisa dipasang di pengaitnya sehingga dia tetap rapi. Sebetulnya tas ini itu bisa apa saja sih, bisa melakukan apa saja atau bisa muat apa saja begitu. Ini sudah saya isi dengan beberapa hal ya, mulai dari yang pertama kompartemen sekunder dulu. Kompartemen sekunder ini bisa terlihat di sini. Di sini ada tulisan kaliber begitu dan tidak ada tulisan apa-apa lagi di dalamnya. Ini muat, bisa kita isi dengan contoh di sini saya isi dengan dompet ukuran full size begini. Kemudian selanjutnya, dan sudah sih, tidak ada kompartemen tambahan atau tidak ada kompartemen tambahan atau tidak ada kantong tambahan di dalam kompartemen sekundernya. Berikutnya adalah kompartemen primer. Di dalam kompartemen primer ini bisa kita buka sampai separuh gitu. Jadi ini bisa kita buka sampai separuh. Di sini ada beberapa hal yang sudah saya masukkan. Yang pertama ada botol begitu. Kemudian ada bisa muat handuk. Kemudian di dalamnya di dalam sini ada beberapa tambahan pocket ya. Yang pertama adalah pocket dengan jaring begini, mesh seperti ini. Yang ini saya isi dengan power bank begitu misalnya. Kemudian ini juga ada zippernya dan kemudian ada gantungan kuncinya di sini. Ini seharusnya sih bisa dilepas. Oh ya benar, bisa dilepas, ada tombolnya.
dan dipasang kembali dengan cepat. Kemudian di sisi atasnya sini, di sini ada logo Star Wars, Lucasfilm begitu, dan ada kantong untuk menaruh, saya kira ini untuk menaruh tablet ya, tablet kecil begitu, mungkin iPad mini. Tapi di sini saya letakkan sebuah buku catatan begitu, notepad. Dan saya rasa hanya itu saja isi dari Caliber Slingback edisi Star Wars ini. Di dalamnya sudah tidak ada tambahan lagi. Jadi dalam kondisi kempes begitu, dalam kondisi tidak ada isinya, ini cukup tipis gitu, dan cukup ringkas ya. Oke, itu kemudian kita akan coba mengembalikan barang-barang ini ke dalam sini dengan sudut yang berbeda. Oke, berikutnya kita akan coba untuk mengisi kembali barang-barang yang sudah dikeluarkan tadi. Yang pertama, kita coba untuk mengisi di kompartemen sekundernya. Ada dompet ukuran full size begitu, kita masukkan. Kemudian berikutnya di kompartemen selanjutnya, ini di bagian mesh, ini kita isi dengan ada power bank. Isi dengan power bank begitu. Kemudian berikutnya di bagian sini untuk tablet kita isi dengan notepad, karena saya tidak punya tablet, notepad saja. Kemudian berikutnya adalah tumbler, itu kita masukkan di sini. Oke, tumbler masuk. Dan terakhir kita isi dengan handuk. Coba kita isi dengan handuk. Jadi ini bagi mereka yang suka olahraga, mungkin bisa menggunakan tas ini ya. Muat, seharusnya sih muat, tapi muat kok. Oke. Ya, untuk mengisi kembali dari tas Caliber ini bisa kita lihat di sini. Oke, tadi sudah kita lihat bagaimana kemampuan dari atau kapasitas dari tas Caliber edisi Star Wars ini. Kesimpulannya adalah beberapa hal yang saya sukai dari tas ini adalah yang pertama, warnanya ini bagus banget. Warna merahnya ini terlihat nggak terlalu norak, tapi juga nggak yang terlalu gelap begitu. Jadi pas banget nuansa hitam dan warna merah. Kemudian yang berikutnya adalah Cobra Buckle. Itu betul-betul sesuatu yang wow sekali untuk ada di sebuah sling bag semacam ini. Kemudian berikutnya adalah adanya beberapa pernak-pernik Star Wars yang ada di tas ini. Itu tadi bagian yang favorit saya. Kemudian kelemahannya yang pertama adalah di kompartemen sekundernya. Ini tangan itu sangat sulit untuk mengakses ke dalam sini karena dia sangat sempit ternyata. Sekundernya sangat sempit, tapi untuk primernya tidak terlalu masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harganya. Menurut saya dengan harga segitu ada beberapa sling bag yang bisa lebih bagus lagi. Tapi karena ini adalah edisi Star Wars, jadi saya rasa tidak begitu masalah. Untuk harganya sendiri, tas ini saya dapatkan tidak dengan membeli tapi dari hasil giveaway. Jadi ceritanya Tokopedia dan Caliber kemarin sempat mengadakan semacam giveaway begitu. Intinya silahkan komen, nanti akan dikasih semacam merchandise begitu. Kemudian saya komen dan akhirnya menang. Kemudian mendapatkan tas ini begitu. Sedangkan harganya sendiri di tagnya ini tertulis seharga
499.000 alias 500.000. Kemudian bisa dibeli di online store dan offline store. Ini sudah ada semua. Tas ini sudah tersedia. Kemudian apakah ada alternatif lain yang bisa setara atau menjadi pilihan selain dari tas ini? Yang pertama tentu saja dari merek Caliber itu sendiri. Jadi di harga yang sama 499 ini dia ada tas lain sama-sama seri Star Wars tapi bukan dari Return of the Jedi Essentials tapi dari Darth Vader Essentials yang mana full hitam di bagian luar. Kemudian tas tersebut sling-bag Darth Vader mungkin ya, sling-bag Star Wars itu bisa digabungkan dengan body packnya, dengan backpacknya untuk menjadi satu gitu. Sedangkan tas ini belum bisa atau tidak bisa, saya kurang begitu paham. Kemudian berikutnya kalau mau nambah sedikit lagi itu ada seri Metrotech di mana kapasitasnya 15 liter sih memang, tetapi di situ dia sudah menyediakan fitlock buckle sehingga lebih mudah untuk diakses. Kemudian kalau untuk harga yang lebih murah, di sini ada beberapa alternatif lain dari merek lain ya. Yang pertama ada dari Urban Factor Doppel dan Urban Factor Tilton yang 7 liter. Itu harganya cuma 219.000. Kemudian ada juga dari Body Pack Fury Sling Bag, itu harganya sekitar 341.000. Kemudian ada dari Eiger Preliator, itu sama-sama 5 liter dan harganya sedikit lebih murah tapi masih sama sih 489 ribuan. Akan tetapi modelnya sepertinya bagus yang ini sih. Kemudian berikutnya naik sedikit, ada ini cukup menarik, itu Left Behind Bar. Left Behind Bar itu mengeluarkan seri sling bag yaitu Eclipse dengan kapasitas 9 liter dan sama-sama bisa di upgrade begitu dengan Cobra Buckle. Jadi Left Behind Bar itu menyediakan upgrade dengan menggunakan Cobra Buckle. Kemudian kalau yang sama-sama sudah tersedia Cobra Buckle-nya, kemudian ada yang kurang lebih dengan kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh tas ini, itu ada juga punyanya Tumi X Razer Bossman yang harganya jauh lebih mahal. Cek di Topet harganya sekitar 1,5 jutaan. Dan ada juga yang seri Export Pro Sling Bag, itu di harga 6 juta. Oke, saya rasa itu video review pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ciao.